Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11. Jumpa kembali dengan Bu Esther. Ibu harapkan kalian bisa siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini. Bagaimana kondisi kalian, kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Ya, kita akan membahas untuk pelajaran PPKN pada pagi hari ini masih di bab 2 yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Untuk subtopiknya adalah dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ibu harapkan kalian bisa mendengarkan dengan baik-baik. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan. Oke, ada 10 prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ya, jadi ada 10 prinsip demokrasi di Indonesia. Kemudian selanjutnya, karakter utama demokrasi Pancasila itu termuat di dalam sila keempat. Yang pertama kerakyatan, yang kedua permusyawaratan, yang ketiga hikmat kebijaksanaan. Kemudian dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan berikut. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen. Diamandemen itu yaitu perubahan. Jadi sebelum adanya perubahan berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, setelah diamandemen yaitu setelah terjadinya perubahan, berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi perbedaannya kalau sebelum diamandemen itu dilakukan oleh MPR, tapi setelah diamandemen dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ayat yang kedua berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Ketentuan yang keempat di dalam Undang-Undang 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat yang kedua berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi ada 4 ketentuan. Kemudian, Ibu akan menjelaskan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Apa maksudnya? Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sudah mengalami perkembangan, ya, mulai dari tahun-tahun yang dulu-dulu. Nah, di sini ada 5 periode perkembangan demokrasi di Indonesia. Periode pertama tahun 1945 sampai 49, periode yang kedua tahun 49 sampai 59, yang periode ketiga tahun 59 sampai 65, periode yang keempat tahun 65 sampai 98, periode yang kelima tahun 1998 sampai sekarang. Ya, Ibu akan menjelaskan juga apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di setiap periodenya. Periode yang pertama yaitu tahun 45 sampai 49. Pada masa ini adalah pemerintahan revolusi kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, yaitu keadaan negara yang belum stabil, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Pemberian hak politik secara menyeluruh.
Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Kemudian periode yang kedua pada tahun 49 sampai 59, pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pada periode ini negara kita menganut demokrasi parlementer. Apa artinya? Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada tahun 55, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Periode yang ketiga pada tahun 1959 sampai 1965. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59 yang menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini diterapkan demokrasi terpimpin, di mana dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesuai dengan sila keberapa? Yaitu sila keempat. Kemudian di periode ini juga, karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Kemudian periode yang keempat yaitu tahun 65 sampai 1998 yang terjadi, Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era ini dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak 7 kali dengan frekuensi yang teratur yaitu setiap 5 tahun sekali. Periode yang kelima yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Kepemimpinan nasional segera beralih dari Soeharto ke Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncullah beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama,
Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu pada tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilaksanakan secara terbuka, di mana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Ya, jadi Ibu sudah menjelaskan tentang 5 perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya, dan ini adalah sumber referensinya. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan ya. Jadi ingat, ini juga subtopik bab 2 ini merupakan salah satu bahan untuk PS kalian, silakan kalian pelajari dengan baik. Oke, begitu saja anak-anak. Selamat pagi, terima kasih.